hukum acara pidana atau yang bisa disebut hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menangani kasus pidana, mulai dari pelanggaran hukum hingga pelaksanaan hukuman. Tujuan hukum acara pidana, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran yang nyata, bukan hanya kebenaran menurut pengakuan atau dokumen saja. Jadi, kebenaran tersangka harus diikuti dengan bukti-bukti yang mendukung. Baik teman-teman, kali ini kita berada di segmen tahapan proses dalam hukum acara pidana. Di dalam materi kali ini ada 6 tahapan di dalam hukum acara pidana yang telah tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan penyelidikan. Tahapan penyelidikan ini adalah cara penegak hukum untuk mencari apakah peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Seperti contoh, ada kasus pembunuhan di dalam suatu rumah, yakni penyelidikan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum jika ada indikasi seperti dia meminum racun, maka hal tersebut tidak dianggap dalam unsur pidana. Namun dengan catatan lain, jika ada indikasi pembunuhan, maka tersebut merupakan tindak pidana yang nantinya akan naik ke tahapan penyidikan. Tahapan penyidikan ini merupakan proses mengumpulkan semua bukti-bukti dan semua tersangka dan terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terus kemudian yang ketiga, setelah tahapan penyelidikan, maka ada tahapan penuntutan. Di dalam proses penyelidikan sampai penuntutan itu ada proses penyerahan BAP kepada jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa itu mempelajari semua BAP yang telah diproses di dalam tahapan penyelidikan. Kemudian ketika jaksa penuntut umum sudah mempelajari semua BAP dan kemudian menyederhanakannya, kemudian selanjutnya ke tahapan pengadilan. Jadi jaksa penuntut umum menyerahkan berkas-berkas di pengadilan, yang dimana itu oleh hakim juga dipelajari, juga diadili pada sengketa di pengadilan ataupun pidana di pengadilan, ataupun mencari bukti kalau ada 3 poin nantinya kesimpulannya, antara tersangka tersebut itu lepas, bebas, dan terjerat. Kemudian yang kelima, setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum, maka ada masih upaya hukum kepada terdakwa yang kemudian statusnya menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa. Itu masih ada upaya hukum, yaitu upaya kasasi ataupun banding dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ketika upaya hukum sudah dilakukan, maka sudah tidak dapat mengubah keputusan hukum apapun itu. Yakni yang terakhir itu adalah eksekusi. Eksekusi dilakukan oleh eksekutor, ini dalam tanda kutip adalah jaksa, sesuai dengan putusan di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya adalah asas-asas. Yang pertama adalah asas persamaan di muka hukum, yaitu setiap orang yang berhadapan dengan hukum akan diberlakukan sama, tanpa membedakan status, jabatan, atau latar belakang lainnya. Yang kedua adalah asas perintah dari yang berwenang. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan hanya boleh dilakukan atas perintah yang berwenang dengan hukum atau dengan undang-undang yang mendasari hal tersebut. Yang ketiga adalah asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang dinyatakan atau yang diduga melakukan kejahatan hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada utusan yang sah
yang menganggap ia bersalah. Asas yang berikutnya adalah asas yang keempat, yaitu asas ganti rugi dan rehabilitasi. Jika seseorang ditahan, diadili, dihukum tanpa landasan hukum yang benar atau terjadi kesalahan orang atau penerapan hukum, maka orang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu penerapan nama baiknya. Lalu, petugas yang bersalah juga bisa dikenai hukum ataupun disangsi. Yang kelima adalah asas hukum yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Proses peradilan harus dilakukan tanpa berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama, juga biaya terjangkau. Juga di dalam penerapannya harus ada kebebasan, jujur, tanpa memihak di pengadilan manapun. Lalu yang selanjutnya ada asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Lalu yang kedua, asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum kepada seseorang tersangka sejak saat dilakukannya penangkapan, wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang menjerat orang tersebut. Lalu ada asas hadirnya terdakwa. Pengadilan memeriksa perkara pidana dan wajib dihadiri oleh terdakwa. Selanjutnya ada asas pemeriksaan di muka umum. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Lalu ada asas pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.